Nama saya Putri Dwi Oktaviani, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Di sini saya akan membacakan beberapa ringkasan materi yang telah dipelajari. Yang pertama itu ada pendidikan multikultural. Nah, pendidikan multikultural ini adalah pendidikan yang berlandaskan pada asas dan prinsip konsep multikulturalisme, yakni konsep keberagaman yang mengakui, menerima, dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, agama, kelas berdasarkan nilai dan paham demokratis yang membangun pluralisme budaya dalam usaha memerangi prasangka dan diskriminasi. Lalu tujuan pendidikan multikultural ini dalam UU Sisdiknas ialah menambahkan sifat simpati, respek, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan kultur yang berbeda. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah menanamkan sikap simpati, respek, tadi yang sudah disebutkan, apresiasi, dan empati terhadap penganut agama dan budaya yang berbeda. Lalu di sini ada menurut Gorski dalam Budianta 2003, pendidikan multikultural ini bertujuan untuk memfasilitasi pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik mencapai potensi maksimal sebagai pelajar dan sebagai pribadi yang aktif memiliki kepekaan sosial tinggi di tingkat lokal, nasional, dan global, serta mewujudkan sebuah bangsa yang maju, yang kuat, adil, makmur, dan sejahtera tanpa perbedaan etnik, ras, agama, dan budaya. Dengan semangat membangun kekuatan di seluruh sektor sehingga tercapai kemakmuran bersama, memiliki harga diri yang tinggi dan dihargai bangsa lain. Nah, adapun pentingnya pendidikan kultural ini di Indonesia ini yaitu sebagai sarana alternatif pemecahan konflik. Peserta didik diharapkan tidak meninggalkan akar budaya. Dan pendidikan multikultural ini sangat relevan digunakan untuk demokrasi yang ada seperti sekarang ini. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pemikiran pendidikan menurut Ibnu Khaldun. Nah, beliau ini adalah Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun dan biasanya dipanggil dengan Abu Jaid. Beliau ini lahir di Tunisia tanggal 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi. Nah, beliau wafat 19 Maret 1406 Masehi atau 25 Ramadan 808 Hijriah di usia beliau yang ke-74. Nah, beliau ini dikenal sebagai sejarawan atau bapak sosiologi Islam. Nah, beliau juga membahas tentang pendidikan Islam di Konstantin Selatan di Benteng Qal'at Ibnu Salamah. Beliau juga menghabiskan waktunya selama 4 tahun untuk menulis. Lalu pendidikan ilmu Khaldun ini bukanlah semata-mata suatu aktivitas yang bersifat pemikiran yang jauh dari aspek pragmatis dalam kehidupan. Akan tetapi pendidikan juga merupakan gejala sosial yang menjadi ciri khas dan watak jenis manusia. Lewat pendidikan tersebut manusia akan mendapatkan ilmu. Nah, lalu menurut ilmu Khaldun ini ada beberapa unsur di dalam pendidikan. Ada 3 unsur. Yang pertama itu guru atau pendidik. Yang kedua itu peserta didik. Yang ketiga itu metode pembelajaran. Nah, ilmu Khaldun juga memaparkan bahwa metode pembelajaran ini
harus digunakan dalam proses belajar mengajar. Di antaranya metode tadarrus, terus metode tikrari, terus metode al-qurb wal amunayah, terus metode peninjau kematangan usia dalam mengajarkan Al-Quran. Kelima, metode menyesuaikan dengan fisik dan psikis anak didik. Lalu metode kesesuaian dengan pengembangan potensi anak didik. Lalu metode widya wisata atau rihlah. Lalu praktek atau latihan tadrib. Yang terakhir, menghindari peringkasan buku. Nah, itu adalah pemikiran menurut Ibnu Khaldun. Selanjutnya, pemikiran menurut Muhammad Abduh. Nah, langsung aja, menurut dalam peningkatan pemberdayaan sistem pendidikan Islam, Muhammad Abduh ini menetapkan tujuan pendidikan Islam yang dirumuskan sendiri, yaitu tujuan hakiki dari pendidikan adalah pendidikan akal dan jiwa dan menyampaikan pada batas yang memungkinkan anak didik menemukan kebahagiaan yang sempurna. Itu menurut pendidikan, yaitu tujuan hakiki menurut Muhammad Abduh. Nah, lalu Muhammad Imara ini mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan menurut Muhammad Abduh ini, yang pertama, terciptanya harmoni antara ilmu-ilmu keislaman yang merupakan basis keimanan setiap muslim. Yang kedua, kedamaian hidup di akhirat. Yang ketiga, sarana kebahagiaan dunia. Yang keempat, pendidikan akal dan jiwa. Yang kelima, pembinaan akhlak. Seperti itu. Nah, itu adalah pemikiran pendidikan menurut Muhammad Abduh. Nah, lalu selanjutnya ada pemikiran pendidikan Islam menurut Ahmad Dahlan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah merupakan tokoh pendidikan yang sangat besar jasanya bagi dunia pendidikan di Indonesia ini. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini atau Muhammad Darwis lahir di Kauman, Yogyakarta 1 Agustus 1868. Sebelum mendirikan organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mempelajari perubahan-perubahan yang terjadi di kota Mesir, Arab, dan India untuk kemudian berusaha menerapkannya di Indonesia. Nah, Kiai Ahmad Dahlan juga sering mengadakan pengajian agama di langgar atau di musola. Nah, konsep pemikiran pendidikan menurut Kiai Ahmad Dahlan ini ada 3. Yang pertama, tujuan pendidikan. Menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam hendaknya diarahkan pada usaha membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu tentang materi pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berpendapat bahwa kurikulum atau materi pendidikan hendaknya meliputi pendidikan moral, pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan. Yang ketiga, metode mengajar. Ada 2 sistem pendidikan yang berkembang di Indonesia, yaitu pendidikan pesantren dan pendidikan barat. Yang selanjutnya itu tentang pemikiran pendidikan menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama lengkap Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah Muhammad Hasyim bin Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Halim, atau yang populer dengan nama Pangeran Benawa bin Abdurrahman, yang juga dikenal dengan julukan Jaka Tingkir. Nah, konsep beliau tentang pendidikan sangatlah berpengaruh bagi lingkungan pendidikan beliau serta kondisi sosial budaya dan politik di masa beliau hidup.
Nah, yang pertama itu ada pendidikan untuk dunia dan akhirat. Yang kedua itu pendidikan agama Islam, yang utama pendidikan sekuler untuk tantangan zaman. Nah, karya-karya Kiai Hasyim Asy'ari yaitu Adabul Alim wal Muta'alim, Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Tibyan fin Nahyi al Muqotoatil Arham wa Aqorib wal Ihwan, dan seterusnya. Lalu yang terakhir ada pemikiran pendidikan menurut Persatuan Islam atau Persis. Nah, Persis adalah salah satu gerakan pembaruan yang didirikan oleh Yusuf Jamjam, Komarudin, dan Abdurrahman. Organisasi Persatuan Islam ini semboyan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan maksud membersihkan Islam dari segala bid'ah, khurafat, syirik. Berdiri organisasi Persis ini bertujuan untuk mengangkat umat Islam dari kejumudan berpikir dan ketutupan pintu ijtihad. Seperti itu. Nah, Persis ini sebagai salah satu organisasi Islam sangatlah besar, misalnya dalam bidang pendidikan ialah dengan menyelenggarakan kelas pendidikan akidah dan ibadah bagi orang dewasa. Seperti itu. Terus pengembangan selanjutnya, aktivitas Persis ini meluas ke aspek-aspek lain. Orientasi Persis dikembangkan dalam berbagai bidang yang menjadi kebutuhan umat, mulai dari bidang pendidikan, terus dakwah, bimbingan haji, zakat, sosial, ekonomi, pewakapan, dan yang lainnya. Seperti itu. Baik, telah selesailah pemaparan ringkasan materi. Mohon maaf jika ada kesalahan karena saya masih belajar. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.